Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan menginstal WA Server ya, di mana kita menginstalnya itu ke dalam AA panel. Nanti kita akan jadikan satu domain ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan AA panelnya. Di sini saya juga sudah menginstal PHP 2, MySQL 11.4, kemudian Nginx. Di sini saya tidak kayak apa aja, kayak Nginx. Karena menurut saya sudah enak aja sih pakai ini. Di sini PHP pastikan pada ininya jika sudah diinstal ya, inputnya, file ininya, segala macamnya. Saya hanya menginstal beberapa sini, 1, 2, 3, 4. Saya hanya menginstal 5, nanti selebihnya bisa diinstal lagi kalau kurang ya. Oke, dan komposernya juga kita perlu cek. Kita masuk ke terminal. Oke, kalau teman-teman di terminalnya belum super user, masih simbol dolar, teman-teman bisa ketikkan sudo. Nanti dia otomatis sudah langsung super user seperti ini. Yang membedakan super user adalah bintangnya ya, bintang apa, pagar. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa ketikkan composer view, artinya belum terinstall composer. Hanya saja di sini PHP-nya dia ada masalah di F2 function composer UTLV-nya. Nah, ini di bagian di PHP-nya ini di disable di sini. Kita delete. Kemudian kita jalankan, dia akan jalan. Tapi dengan varian banyak macam errornya. Dia 24. Nah, sekarang kita akan update. Kita bisa tanyakan Google ini, cara update composer pada Ubuntu. Katanya dia suruh ini. Oke, kita lakukan. Kita clear dulu ya. Dan kita lakukan ini. Upgrade dulu semuanya. Setelah itu katanya pindahkan komposer ke directory lokal ini. Kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, dia minta update. Kemudian kita masukkan ini. Dan kemudian ini. Oke. Kita biarkan upgrade dulu ya. Intinya. Oke, dan sudah selesai. Selanjutnya adalah memindahkan yang lama ya. Canon. Oh, berarti filenya nggak ada di sini. Oke, kita bisa langsung loncat ke sini mungkin. Clear. Kita tempel. Composer output. Nah, kita bisa tanyakan gini ya. Tanyakan di sini. Aplikasi ini. Halo, better good morning. Oke, oke, oke. Ternyata bersinkronan dengan ini juga ya. Composer. Oke, ini komposernya sudah terbaru. Komposernya sudah terbaru. Sekarang udah pakai versi 284 setelah kita upgrade tadi ya. Oke, kita upgrade, kita PHP view 82. Oke, selanjutnya kita pakai kita view. Di sini kita belum menginstal loh. Kita install ya teman-teman. apt install JS. Kita ketikkan ya. Kita tunggu prosesnya selesai. Kali ini kita tidak menginstal lewat sini ya, di bagian ini. Nah, di sini bisa install. Kita tidak install lewat sini teman-teman, karena kita akan menjalankan dengan PMG. Oke, sudah selesai. Kita clear dulu teman-teman. Kita ketikkan no view. Oke, sudah bersih.
Sekarang kita upgrade, kita bisa tanyakan ke Google. Kita copy saja sih file ini. Kita copy cara upgrade. Pesan untuk ke upgrade katanya, ketika di sini oke. Di sini kita tempel. Oke. Setelah kita tempel, kemudian cek nvm versi. Versi, oke, nggak belum ada ya. Nah, itu kita install nvm install lts. Kita belum ada perintah nvm ya. Ini belum kita jalankan. Ini belum kita jalankan, mungkinnya di bagian ini kita tempelkan, kita set permis day. Kita coba copy ya. Kita coba copy ini. Source kita update teman-teman. Kita tempel. Oke, setelah itu cek MCM. Kita kan MCM tadi masih gagal ya. Oh, udah berhasil ya sekarang ya. npm install. Nah, ini dia sudah download yang Node v2 ya. Oke, dia sudah download yang v2 nps. Berarti kalau misalkan kita ketikkan Node view sini, nah, sini teman-teman ya, dia sudah pakai install npm. Berarti upgrade-nya tadi menggunakan npm ini. npm view ada sudah seperti npm view sudah 10. Berarti upgrade-nya tadi menggunakan npm yang kita harus download dulu ya tadi awalnya. Ya, seperti ini. Cuma tadi aku pakainya ini saja ya. Yang ini tidak aku copy, seharusnya ini di copy juga ya begini ya. Nah, ini begini juga seharusnya tadi. Baru nanti bisa kita pakai npm versi. Oke, setelah Node.js-nya kita cek Node v-nya sudah update, npm-nya juga sudah terupdate, kemudian npm ini nggak terlalu ya, dia hanya untuk menginstalkan Node aja sih. Nanti yang kepakai cuma dua ini, enggak ya. Nah, di sini kita baru menginstal npm pm2. Kalau misalnya di sini kan pm2 nggak bisa tuh. Nah, di sini. Oke, sekarang kita tanyakan cara install pm2. Nah, di sini baru dikasih tahu sama dia npm ini ya teman-teman ya. Kita clear. Oke, nggak usah gini-gini saja. Kita tempel npm install pm2 min-g. Dia menginstal pm2. Nah, pm2 nanti dia akan kita jalankan ya teman-teman. Ini pm2 view. Nah, seperti ini. Kalau kita clear, kita node view npm view pm2 view. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Oke, jika ini sudah kita install dan berhasil, PHP sudah kita siapkan, selanjutnya kita ke GitHub. GitHub ini teman-teman yang sudah ada teman-teman ya, nanti bisa di upgrade. Di sini kita klik, kita copy ya teman-teman. Oke, atau kita tambahkan websitenya dulu ya teman. Domainnya tadi waa. Saya cek dulu teman-teman. Domainnya tadi ada di, saya cek dulu. Oke, domainnya ini teman-teman sudah kita koneksikan yang sebelumnya ke IP ini, ke yang di sini. Di sini selanjutnya kita nggak usah buat file. Oke, kita confirm. Oke, setelah kita ini berhasil,
WA server. Kita benerin, perbaiki dulu SSL. Kita proses. Kita tunggu. Oke, sudah 80%, 90, dan berhasil. Oke, jangan lupa kita ke tab ini, kita close dan kita tes. Sudah berjalan. Oke. Nah, sini ada TPS ya teman ya. Berarti sudah berjalan ya. Ini aja belum ada file ya. Oke, kita bisa lihat di foldernya. Oke, kita hapus semua teman. Hapus juga. Oke, selanjutnya bagi ini tadi kita ke GitHub. Kemudian kita copy di sini. Selanjutnya kita buka terminal yang di sini. Oke, kita clear, kita git clone, kita paste tempel. Oke, berhasil ya teman-teman ya, sudah di clone oleh server. Kita reload di sini. Dan sini masih root teman-teman ya aksesnya. Kita ganti aksesnya di sini di bagian menu ini. Kemudian kita izinkan, kita buat www, kita oke, sudah berhasil teman-teman, sudah jadi www. Hanya saja kita ketika masuk ke dalam foldernya, di sini kita checklist di sini, kemudian yang ini untuk tombol ini, ya teman-teman. Loh, ini kalau salah klik dia, oh ini belum kita update kan, udah kita update kok. Kirain ini tadi belum update. Oke, kita izinkan menjadi 644 dulu yang seperti ini. Oke, yang ini juga kita izinkan 644 juga. 644. Oke, setelah ini berhasil, kita buka terminalnya, kemudian kita clearkan dulu, kita baru lakukan composer install. Nah, dia langsung sudah tutup. Nah, ini bisa diabaikan saja. Mungkin jembatannya papernya masih belum keinstall ya. Nah, ini terus opus ini dia ke disable ya. Ini bisa kita cari PRC. PRC open ini ada masalah. PRC open di PHP di bagian disable, PRC open ini kita dan kita restart, kita ulangi. Ya, oke, berhasil ya teman-teman ya, sudah berjalan ya. Kalau sampai sudah berjalan teman-teman. Oke, setelah berhasil lakukan komposer tadi, kita masuk ke website, kemudian di bagian config. Nah, ini bagian set directory, kita pilih ini, kita pilih dulu yang ini. Kita cek tang, kita confirm, kita save. Setelah itu baru run directory-nya kita pilih public. Oke, kita save. Oke, setelah itu ini biarin aja teman-teman. Setelah itu bagian URL ininya kita pilih Laravel seperti ini, kita save. Oke, setelah ini kita close, kita uji coba. Nah, seperti ini teman-teman, dia sudah jalan ya, sudah bisa diakses nih. Kalau kita klik nah sekarang, dia akan menampilkan seperti ini. Yang perlu pertama kita lakukan, kita buat database-nya di sini. Setelah ini berhasil, kita buat database-nya di sini. Misalkan WA server, kemudian kita
kita ganti ini ya biar mudah saja ya settingnya teman-teman ya. Konfirmasi, oke. Setelah kita sudah buat database-nya, kita bisa lari ke sini. Kemudian kita berikutnya, oke, ini dari pengembangnya teman-teman ya. Kita berikutnya, kita hostnya kita bisa ketikkan 12.7 ini, dan ininya ini basis datanya WA server, nama penggunanya yang sudah kita buat tadi sebetulnya teman-teman ya. Kita berikutnya nama pengguna, misalkan di sini Lampung Timur, lampungtimur@gmail.com, passwordnya Lampung Timur. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita berikutnya, oke, hostnya ini kita bisa pakai lainnya. Nah, kita bisa masukkan nama WA ini seperti yang kita pakai lainnya di podcast 1 seperti ini. Biarkan saja teman-teman. Terus itu kita install. Oke. Nah, setelah kita install jadi errornya teman-teman. Katanya di best deal. Nah, coba kita lari ke bagian ini. Konfig. Coba. Nah, bagian dashboard-nya kan aktif nih teman-teman ya. Kita aktif, kita off kan. Karena tadi seharusnya kan tidak kita checklist ya, dia hidup sendiri. Kita off kan. Kemudian kita read. Nah, oke. Sampai di sini website WA server sudah bisa diinstal, tapi belum berjalan Node.js-nya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan install Node.js-nya itu, teman-teman. Di bagian mana kita akan menginstalnya? Nah, tadi kan kita kan sudah install PM2 tuh, Node.js, ya kan? Di bagian ininya. Oke, di sini ada server.js ya, teman-teman ya. Kita buka terminal ya. Oke, sebelumnya kita update dulu ya servernya. Kita sudah siapkan file, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download di sini. Nanti saya kasihkan deskripsi ya. Misalnya, ini kita edit di sini teman-teman. Kita edit sesuai yang kita inginkan, tentu dengan yang sudah di modif teman-teman. Nah, sini filenya yang sudah saya modif di sini teman-teman. Kita copy filenya dan kita close. Kita pastikan di sini. Di sini kita ambil domainnya. Domainnya ini teman-teman. Di sini di bagian ini kita domainnya TTPS ini kita ganti domain kita. Di sini kita blok. Kita pastikan. Oke. Kita save. Setelah itu bagian ini. Ini bagian domainnya teman-teman. Kita domain. Kita hapus. Ini khusus panel ya. Kita ambil HTTPS dari sini. Oke, setelah berhasil kita modif servernya, kemudian kita akan jalankan, kita buka terminal. Di sini PM2 setar nama file JS. Berarti teman-teman, di sini nama file JS adalah, kita lihat di sini, server JS. Berarti kalau kita jalankan PM2 start server.js. Oke, di sini sudah berjalan nih teman-teman. Server.js, ya kan? Coba kita pencetkan di sini PM2 list. PM2 list. Nah, di sini kan error nih teman-teman. Kita akan cek ya errornya apa. Nah, di sini cek error. Oke. Cek error pada PM2. PM2 list, PM2 log. Oke, kita pakai ini teman-teman.
pm2 log. Nah, ada masalah ketika di sini. Coba kita kopikan. Kita tanyakan ke ini ya. Kenapa sih errornya? Modul not found. Oke, kita belum melakukan npm install ya teman-teman. Berarti di sini kita clear, kita close, kita clear. Ternyata modulnya dia belum terinstall. npm install kita lakukan. Karena tadi kita sudah lakukan PH Composer install, tapi yang bagian node kita belum menginstal ya teman-teman. Nah, ini kita sudah lakukan npm install, kemudian kita bisa ke pm2 start. Oke, di sini online. Kita lihat lagi pm2 list. Nah, kalau sudah kita lihat seperti ini, kita sudah online teman-teman. Kita cek lagi. Dia sudah online. Kalau kita cek node, nah dia sudah running servernya jalan teman-teman. Seperti ini. Artinya Node.js kita di sini sudah berjalan. Nah, sekarang kita tinggal izinkan dulu. Kalau kita cek di sini di pengaturan server, dia kan berjalannya di port 31 nih teman-teman. Coba sini kita cek, kita copy. Nih ya teman, kita copy di sini kita cek. Di sini kan masih jalan putar-putar tuh. Port ini kita izinkan dulu di sini teman-teman. Di bagian security. Security kita ada di DRO, kemudian di ini port ini kita bikin dulu, kita ketikkan Node.js. Bebas sih teman-teman, ini hanya penanda saja sih. Tambah semua. Nah, di sini setelah kita masukkan sini, kita lihat sini listingnya, ya sudah kepakai. Nah, di sini coba kita hapus ini. Hapus, kita perbarui. Oh, tidak. Oh, dia tetap baca ini ya. Oke, coba kita save. Nah, hasil ya teman-teman ya. Ini dia sudah ada 404. Kemudian dia sudah mulai loading. Kita tunggu dulu. Ini hasilnya tampil halaman webcom tidak. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menjalankan WS servernya itu di dalam satu domain. Nah, dia sudah seperti ini. This API. Artinya, Node.js kita sudah berjalan dan sudah bisa diakses. Dan di MPWA kita seperti ini. Nah, karena kita sudah izinkan tadi di bagian bagian security ya. Security kita sudah izinkan. Node.js kita sudah jalan. Ini juga kita akses sudah seperti ini di dalam satu domain. Selanjutnya kita cek home. Bukan yang ini, yang ini dashboard. Nah, teman-teman bisa lihat sih, di sini sudah berjalan 0,25, nah 5% CPU. Nah, ini tandanya sama Node.js ini sudah terhubung. Kalau sudah seperti ini, teman. Tuh, dia sudah berjalan. Nah, seperti ini. Ini Node.js sudah terhubung. Oke, di sini ada update. Kita bisa klik. Nah, di sini kalau kita mau update, kita harus perhatikan PM2-nya. PM2 list seperti ini, kita PM2 stop 0. Nah, PM2 stop 0, 0 itu dari ID-nya. Kita ngambil dari ID. Kalau pakai nama juga bisa sih teman-teman. Jadi nanti dia PM2 saya begini. Tapi saya pakai 0, jadi biar ringkas ya. Oke. Di sini sudah stop. Baru kita lakukan update. Karena nanti ada update 11 versi 4 dari pengembangnya. Kita perbarui. Oke,
Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita refresh. Sebentar. Oke, berarti yang versi terbaru belum keluar ya teman-teman ya. Versi terbaru belum keluar, belum dirilis, tapi sudah ada sih harusnya dari pengembangnya yang versi ini, yang versi 4, 11.4. Coba kita jalankan lagi teman-teman. Start, no. Oke, sudah berjalan. Kita refresh bagian ini, dashboard. Oke, sudah bisa berjalan. Oke, selanjutnya coba kita koneksikan ke WA. Di sini saya pakai nomor WA bot yang sudah saya pasang. Ini WA bot ini kan. Saya siapkan dulu ya. Nomor WA botnya itu 62 851 42 36 19. Webbooknya kita kosongkan, kita simpan. Nanti dia seperti ini ya teman-teman. Oke, kita klik ini, kemudian kita hubungkan. Nah, dia akan berhasil seperti ini. Dia akan tampil. Kenapa tampil? Yang penting ini sudah kita buka dan berhasil seperti ini, dan sudah kita izinkan botnya ini, serta PM2-nya ini sudah berjalan dengan normal. Sudah berjalan dengan normal seperti ini. Maka di sini sudah bisa kita start teman-teman. Kalau sampai sini tinggal teman-teman tinggal scan ya WA. Selanjutnya kalau misalkan di bagian halaman utama ini kita nonaktifkan. Saya ingin nonaktifkan saja ya. Ini nonaktifkan. Ya di halaman home-nya nggak ada ya. Oke. Kita pakai 1 dari 9 total. Selebihnya sampai di sini sudah bisa kita install. Nanti teman-teman bisa jalankan di satu domain. Kenapa sih kok pakai PM2 teman-teman? Karena banyak masalah ketika kita menggunakan yang versi Node.js di sini. Node.js-nya itu sering terhenti atau terstop. Jadi kita harus hidupkan lagi. Kalau pakai Node PM2 ini dia bisa jalan terus seperti itu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman di sini tadi kita belum nyeting Node.js-nya ya. Di sini cron job, kita belum setting cron job. Coba kita setting cron job-nya gini teman-teman. Di bagian ini setiap 1 menit ya, kita masuk ke menu cron job, kita tambahkan, kita pilih script, kita pastekan dulu ya. Kita berikan nama, aku berikan nama seperti ini. Yang jalankan tuh minutes, kita buat 1 menit. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita confirm. Oke, selanjutnya kita jalankan ini setiap 10 menit. Subscribe check menit 10. Kita ini kalau kita log masih kosong. Oke, sekarang kita proses. Dia akan jalan seperti ini, sukses ya teman-teman. Oke, kalau misalkan ini kita cek, refresh, oke sukses. Kita off-kan. Atau kita bisa cek seperti ini. Kita cek manualnya begini. Nah, nol. Oke, berarti sudah berjalan ya. Oke, cron job-nya sudah kita buat. Perbarui juga sudah kita perbarui. Nanti kita tinggal perbarui ketika ada update 11.4. Karena di 11.3 tadi ada bug di bagian crampingnya, teman-teman. Dia tidak jalan. Oke, kita lihat di menu ini, teman-teman, pemecahan permasalahan. Kita mulai.
Sistem akan mengecek. Tuh, tuh, tuh. Oke kan teman-teman? Jadi di sini semua hijau, cron job lewat jalan, cron job dash berjalan dengan baik, cron job schedule tidak berfungsi seharusnya memang tidak. Oke. 82 valid atau yang lebih sampai 83 atau 84 ya, tapi saya saranin ke 84 aja. Dapat ditulis, bootstrap dapat ditulis, oke. Oke, oke, semuanya hijau. Sertifikat SSL jalan. Oke, ENP temu 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 ini jalan. Koneksi database berhasil, server oke. Jadwal cron job. Oke. Berarti sampai sini sudah jalannya teman-teman ya. Di sini ada hapus tampilan, ada hapus cachen yang di ini PHP artisan view clear kalau nggak salah. Oke teman-teman, sampai sini sudah bisa berjalan. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan ya di bagian sini. Yang penting kita tahu cara menginstalnya. Tadi sudah kita install. Oke. Oke, mungkin cukup sampai sini teman-teman. Selebihnya nanti silahkan teman-teman explore selanjutnya. Nanti akan saya cantumkan file server JS yang sudah dimodif tadi ya teman-teman. Oke, next step.